obrolan antar kita. Perkenalkan, nama saya Dias Bernardin. Perkenalkan, nama saya Cherry. Saya dan teman saya di sini adalah selaku pembawa acara Kolak hari ini. Dan mari perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Ibu Ajeng, SPD. Dipersilakan kepada Ibu Ajeng untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ajeng Nurmalasari. Ibu itu mengajar di SMP IT Al Yasmin dan mengampu mapel bahasa Indonesia. Ya, terus. Jadi Miss, hari ini Miss apa kabar? Alhamdulillah, hari ini Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar Miss? Alhamdulillah, lancar. Lancar. Hari ini kita akan membahas empati ya Miss? Iya, hari ini kita akan membahas mengenai materi rasa empati. Empati itu pastinya sangat penting. Iya, betul. Penting Jadi, sekali. saya mau tahu Miss, apa itu rasa empati? Rasa empati itu adalah rasa di mana kondisi kita itu ikut merasakan, mengalami apa yang terjadi terhadap di lingkungan sekitar. Misalnya si A itu mengalami sebuah musibah. Nah, kita itu ikut merasakan empati, kita masuk ke dalam kondisi tersebut. Meskipun kita masuk terhadap kondisi tersebut, tapi kita tidak larut dalam keadaan itu. Kita tidak akan kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi kita tuh hanya merasakan empatinya, tapi bukan berarti kita larut dalam kesedihan itu. Jadi kita menolong si A-nya itu? Iya, rasa empati itu lebih ke sikap tolong menolong. Itu adalah perumpamaan dari bahasa cinta. Oh, Itu secara I see, itunya. oke. Mau lanjut Miss? Oh iya, Atau masih silakan, ada? masih ada pertanyaannya. Masih Miss. Jadi Miss, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa empati itu? Cara menumbuhkan rasa empati. Iya. Pertama, cara menumbuhkan rasa empati itu kita harus peka terhadap keadaan. Peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Misalnya di jalan, ada anak kecil sedang berjalan, kemudian dimarahin oleh orang tuanya, atau misalkan ada anak kecil yang dipukul gitu. Nah, kita itu harus memiliki rasa empati, apa sebabnya gitu. Meskipun itu bukan urusan kita, tetapi Masih kita harus tetap tolong gitu. iya, kita harus tetap tolong dan bertanya apakah itu kejadiannya itu kondisinya seperti apa, kenapa anak itu sampai harus dipukul, harus diseret gitu kan. Jadi kita harus tahu, apalagi kalau misalkan di dalam perjalanan itu kan sering terjadi adanya musibah, kadang kan terjadi kecelakaan. Nah, harusnya kita itu berhenti untuk menolong membangunkannya atau menyelamatkannya, minimal mengobati luka-luka ringannya gitu. Jadi jangan ketika ada kecelakaan langsung lewat aja, tidak ada rasa empati sama sekali. Baik Miss, jadi kata arti rasa empati itu sendiri mengandung arti tolong menolong dan mempedulikan terhadap orang lain juga ya? Iya, peduli terhadap orang. Jadi kita tuh masuk dan merasakan apa yang terjadi. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Iya. Apa sih Miss ciri-ciri sikap empati itu? Ciri-ciri sikap empati itu tadi, yang pertama, Tolong. kita tuh mampu memahami, mampu mengerti keadaan situasi yang dialami oleh orang tersebut. Kedua, ini kelebihan dari sikap empati ya. Dari sikap empati itu kita tuh tahu orang itu berkata jujur atau tidak. Nah, dari rasa empati kita tahu, dari gelagat tubuhnya, kita tahu dia itu sedang berkata jujur terhadap kondisinya atau dia sedang menutupi keadaan. Nah, dengan rasa empati juga setiap individu itu tahu bagaimana orang itu sedang merasakan kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, karena setiap situasi dan kondisi itu pasti kan berbeda-beda. Nah, dengan rasa empati kita tahu itu. Nah, dengan adanya rasa empati. Berarti rasa empati ini tuh sangat terkoneksi gitu ya Miss? Iya, sangat terkoneksi terhadap antar makhluk, antara si A dan si B gitu. Hubungannya sangat berkaitan. Apa empati ini lebih kepada seperti kita manusia atau yang Empati itu bukan hanya terhadap antar manusia, tapi antar makhluk hidup. seperti Misalkan hewan kita menemukan kondisi kucing nih, kan kita tahu kucing itu sangat lemah, kelaparan, meong-meong kan, seperti itu yang di contohnya. pinggir jalan ya Miss? Iya, yang di pinggir jalan.
Nah, dengan adanya rasa empati, pasti kita akan berniat untuk memberi dia makanan supaya dia itu terhindar dan kehilangan dari rasa lapar tersebut. Nah, jadi terselamatkan. Apakah sama empati kepada alam nih seperti tumbuhan atau yang lain? Iya, kalau empati terhadap alam, berarti kita itu menjaga kondisi lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Pertama, kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian ketika terjadi, sekarang kan banyak penebangan pohon secara liar ya. Nah, kita lakukan reboisasi, penanaman tanaman dari awal lagi. Nah, itu. Oke, saya sudah dapat kayak berarti bukan ke sesama manusia doang. Bukan bisa ke hanya yang sama manusia, lain. tapi seluruh makhluk hidup. Nice. Iya, jadi cangkupannya sangat luas empati itu. Dan ini wajib ya, wajib dimiliki oleh setiap orang. Berarti Rasa empati itu harus gitu ya, Miss? Ya? harus, setiap orang itu harus memiliki rasa empati. Contohnya apa, Miss, dari sikap? Contoh rasa empati, yang pertama itu kita peduli terhadap musibah yang terjadi. Misalnya teman kita itu ayahnya meninggal. Nah, kita itu datang ke rumahnya. Dengan kita datang itu, dia tuh akan merasa bahwa oh ya, saya tidak sendiri. Meskipun saya telah kehilangan orang tua, tapi saya masih memiliki teman yang peduli terhadap si orang yang mengalami musibah tersebut. Kemudian yang kedua, kita menjenguk orang yang sakit. Nah, dengan cara kita menjenguk orang yang sakit, itu pun kita menunjukkan bahwa kita memiliki rasa empati. Selain itu, contoh dari rasa empati yang sering sekali kita lupakan. Apa itu, Miss, kira-kira? Yang pertama, kita sering sekali tidak mengatakan maaf. Iya. Berkata maaf itu sangat penting, dan itu salah satu contoh dari rasa empati. Kedua, berkata tolong. Ketika kita meminta sesuatu tuh, jangan ambilin ini, ambilin itu. Tolong Dias ambilkan ini, tolong Sherry ambilkan ini. Kemudian selain meminta maaf, kemudian meminta tolong, berucap terima kasih. Itu kan termasuk ya, Miss? iya, itu kan sesuatu yang sering terjadi tapi sering kita lupakan. Padahal itu ketika kita ucapkan itu maknanya sangat besar terhadap misalkan ibu si A. Nah, penutur yang kedua si B, terhadap penutur si B itu sangat rasanya tuh oh iya. Jadi mereka tuh merasa dianggap gitu. Nah, itu salah satu contoh dari empati juga. Sama ini saya kira tuh empati berarti melakukan kebaikan buat orang lain, Miss. Tapi ternyata masih banyak ya, Miss, di dalam. Oh, sangat luas empati itu. Bukan hanya misalnya ketika ada musibah kita ikut serta membantu. Kemudian bukan hanya membantu secara material melalui moral, tapi kita juga dalam rasa empati itu ya yang tadi berkata maaf, berkata tolong, kemudian berterima kasih itu juga merupakan salah satu contoh dari rasa empati. Apalagi ketika teman kamu misalnya sedang mengalami PTS atau PS nilainya kecil. Nah, kita menghiburnya. Nah, itu juga kita menunjukkan bahwa kita memiliki rasa empati terhadap orang tersebut. Gitu. Berarti sama ini kita udah melakukan sifat empati tapi nggak tahu kita melakukannya gitu ya, Miss? Iya, mungkin ada yang sebetulnya dia sudah memiliki rasa empati tapi dia tidak paham kalau itu adalah rasa empati. Tuh. Ya, baik Miss, terima kasih atas informasinya. Saya jadi tahu nih, empati itu bukan hanya sekedar tolong menolong, mempedulikan orang lain, tapi ternyata banyak juga ya. Iya, cangkupannya nilai-nilai sangat terkandung luas. dari rasa Iya, empati. nilai-nilai dari rasa empati itu sangat luas. Ada lagi pertanyaannya? Kayaknya hari ini udah cukup ya, Miss, karena waktunya juga sudah mau habis. Saya sangat berterima kasih kepada Miss untuk karena sudah menjelaskan semua tentang empati ini. Kita udah tahu banyak sekarang ya. Iya. Teman-teman, semoga kalian mendapatkan yang Miss tadi jelaskan. Semoga kalian sekarang udah tahu lebih tentang empati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.